Pak Jokowi bakal datang nggak sih? Karena Anda tahu kan perkara akan gugur kalau dia nggak datang. Bakal datang nggak? Bang Hotman, Di yang persidangan. paling hebat, yang paling ganteng ini. Ya, Saya katakan, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan saya akan hadir di persidangan. Bravo, saya sudah 2 tahun kita pusing akan hadir. Lu kira-kira pertanyaan kunci apa nanti ke Pak Kalau Jokowi? ditanyakan, apakah akan kau tanya itu kumis di ijazah, kumisnya Hotman Paris atau kumis siapa gitu? Enggak, saya meyakini tidak akan pernah datang, dan saya tidak akan tanya Pak Jokowi. Saya manggilnya Bang Jack. Ya, Saya akan panggil Bang Jack karena di persidangan teman-temannya mengatakan Jack. Sejak kapan? Tahun 83 itu ada Jack, begitu loh Bang Ya. Hotman. Jadi saya meyakini kasus ini nanti seperti Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Sudah dipanggil oleh pengadilan 2 kali, Dito Mahendra tidak datang, maka perkara yang menterdakwakan Nikita Oke. Mirzani digugurkan. Jadi Jadi- saya yakin tidak akan datang Pak Jokowi. Ya, dia bilang belum siap. Ya, terima Belum kasih. ada P21. Mana yang benar? ya kalau kita benar apa yang telah dikatakan oleh Pak Iman Imanuddin ya sebagai Dirkrimum ya dalam tanggal 2 Juni kemarin, Ya, secara implisit mengatakan bahwa berkas itu sudah lengkap. sudah lengkap. Sudah lengkap. Baru akan atau bagaimana? Akan Sudah lengkap Ya. untuk bicara itu. Dan kita juga paham ya bahwasanya P21 adalah nomor formulir kan, Ya. yang memang itu adalah domainnya Ya. dari kejaksaan, dan itu adalah surat antara institusi gitu. Ya. Tidak perlu bahwasanya yang namanya pengacaranya mengetahui itu, kan nggak ada tembusan untuk bicara itu. Ya. Hanya 2 institusi itu ya. Jadi nggak ada urusan dia gitu. Nggak ada urusan untuk Nggak ada itu. urusan lu. Yang jelas adalah di situ sudah sudah dibicarakan dan sudah diterangkan berkas lengkap. Kalau semua insan hukum itu pasti tahu itu berkas Artinya lengkap. udah berkas lengkap ya siap-siap aja Siap-siap. pengacara mendampingi kliennya ke kejaksaan Ya, begitu. siap-siap untuk pelimpahan kan, Pelimpahan, seperti itu, ya. untuk masuk tahap 2. Apapun kata pengacaranya, kalau tetap diterima berkas limpah ya tetap aja sidang. Tetap sidang. Tetap sidang. Oke, gimana? Udah siap untuk sidang? Enggak, saya justru mengkoreksi apa yang disampaikan Andi Aswan yang mengatakan P21 menemukan berkas itu Eli dan Eli. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan P21? Bukan dari kami loh. Ya. Andi Aswan yang mengatakan lengkap, dia lihat berkasnya itu si Elida. Itu yang temannya si Rasman si botak Iya. itu. Coba kan yang kita masuk begini. yang divonis penjara gue bikin. Iya. Kita lihat ya tanggal 2 Juni Iya. ya sudah dikatakan oleh Kombes Iman Imanuddin pada saat itu ya, ketika ditanyakan oleh salah seorang dari Iya. wartawati Iya. ya, mengenai P21 gimana Iya. ya, kan secara implisit Iya. dikatakan karena apa Implisit kita ya. paham Implisit bukan eksplisit. bukan eksplisit karena ini domainnya Iya. adalah kejaksaan Iya. untuk bicara masalah itu. Apakah itu harus diumumkan kepada publik? Tidak juga karena Tapi ada kan institusi kedua. berkasnya kan harus ada berkas P21. Sudah. Ada berkas P21 itu harus Sudah. ada di ruangan Diskrim Sudah ada P21 itu sudah ada. Dan saya itu Andi Aswan, saya bilang di wilayah Jumpa Pers itu tidak melulu bicara tentang P21, itu hanya salah satu pertanyaan dan tidak secara eksplisit. Jadi Tadi apa Anda Anda mau mengatakan. mengatakan Jadi seolah-olah- begini. Ya. Boleh saya sambung? Ya. Boleh. Jadi begini ya, kalau kita lihat tidak mungkin seorang direktur Dirkrimum Ya. mengatakan tanpa data yang jelas, tanpa fakta yang ada. Tidak mungkin akan mengatakan hal itu, menjawab dari pertanyaan itu. Memang masalah P21, masalah tahap 2 nanti itu ada pertanyaan publik yang ditunggu-tunggu. Ya, kalau beliau mengatakan itu pasti ada yang dia sudah diterima oleh kejaksaan, dan itu tidak perlu diumumkan kepada publik. Ya, karena itu adalah domainnya antara 2 institusi ini gitu loh. Baru pada saat pelimpahan Pelimpahan tersangka, baru. barulah Ya. berjalan-jalan beginilah dibawa ke kejaksaan begitu. Tapi Bang Hotman boleh saya koreksi ya. Tidak, tadi dia mengatakan implisit, berarti secara eksplisit tidak berani mengatakan P21. Kan beda, kita sama-sama lawyer Karena ya dia Bang Hotman. menghormati bahwa itu adalah domainnya kejaksaan yang sama-sama penegak hukum. Ya. Tapi biasanya kan di Tidak akan mana-mana- mengatakan itu. di Jangan orang mana-mana- mengatakan P21. Tapi di mana-mana biasanya kalau berkas penyidikan P21 tidak pernah segan-segan ngomong ya. Iya, Biasanya kan begitu. Coba kita tanya dulu penyidik dulu. Kalau P21 kan tidak perlu ragu-ragu ngomong kan?
Gini Bang, saya juga tentunya kebetulan saya juga penasihat ahli Kapolri yang berhubungan Ya. dengan Pak Budi ya. Ya. Saya tanyakan langsung sama beliau. Ya. Jadi saya lihat juga beberapa aturan itu juga tidak dilarang sepanjang kita tidak melanggar undang-undang KIP. Tidak dilarang apa? Tidak dilarang menyampaikan. Tidak dilarang Sepanjang menyampaikan. Oke. sudah ada pemberitahuan daripada JPU bahwa berkas itu sudah diterima. Jadi dia hanya menyampaikan yang didasarkan kepada pemberitahuan oleh JPU. Oke. Nah, dia juga yang boleh menyampaikan di kepolisian ada dua. Ya. Satu fungsi humas, satu PPID ya, Ya. atau humas. Hanya itu yang Jadi boleh menurut menyampaikan. yang Bapak dengar, Ya. memang sudah P21? Sudah, definitely. Oke, Itu sudah pasti. kita anggap dulu sudah P21. Ya. Ya. Oke. P21 sebentar lagi bakal sidang. Boleh tahu nggak kira-kira pertanyaan kunci untuk Pak Jokowi nanti apa? Dulu, Pak Jokowi bakal datang nggak sih? Karena Anda tahu kan perkara akan gugur kalau dia nggak datang. Bakal datang nggak? Bang Hotman, Di yang persidangan. paling hebat, yang paling ganteng ini. Ya, Saya katakan, Pak Jokowi sudah berkali-kali mengatakan saya akan hadir di persidangan. Bravo, saya sudah 2 tahun kita pusing Iya. akan hadir. Lu kira-kira pertanyaan kunci apa nanti ke Pak Kalau Jokowi? ditanyakan- Apakah akan kau tanya itu kumis di ijazah, kumisnya Hotman Paris itu kumis siapa gitu? Enggak, saya meyakini tidak akan pernah datang dan saya tidak akan tanya Pak Jokowi, saya manggilnya Bang Jack. Ya. Saya akan panggil Bang Jack karena di persidangan teman-temannya mengatakan Jack sejak kapan? Tahun 83 itu ada Jack begitu loh, Bang Ya. Hotman. Jadi saya meyakini kasus ini nanti seperti Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Sudah dipanggil oleh pengadilan 2 kali, Dito Mahendra tidak datang, maka perkara yang menterdakwakan Nikita Oke. Mirzani digugurkan. Jadi Jadi- saya yakin tidak akan datang Pak Jokowi. Pemirsa biar tahu dalam perkara Nikita Mirzani di Yes. mana dia dilaporkan oleh cowok pelapor pencemaran nama baik, ternyata pelapornya yaitu saksi korban tidak hadir di persidangan, akhirnya berkasnya dihentikan oleh majelis hakim. Majelis hakim. Jadi kalau Jokowi tidak hadir, Roy Suryo akan selamat, berkasnya akan dihentikan. Apakah Jokowi akan hadir? Ketemu lagi di Hot Room. Selama lebih dari 1 dekade, satu permasalahan terus bergulir di tengah masyarakat Indonesia, menjadi topik yang tak pernah padam, memecah pendapat, dan menyita perhatian seluruh lapisan bangsa. Keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo. Berulang kali pertanyaan diajukan, berulang kali pula dijawab dengan cara yang terasa tidak memuaskan. Ada yang menyatakan itu sah hanya karena lulus. Ada pula yang terus mengemukakan bukti kejanggalan jelas, namun selalu dianggap politik semata. Berbagai pihak pernah mencoba mengangkat kasus ini, seolah menemui jalan buntu. Ada yang berhenti di tengah jalan, ada yang suaranya tenggelam, dan yang tak angka lebih jauh karena merasa terlalu besar dan pengaruh yang dimiliki. Banyak hukum dan masyarakat akhirnya hanya bisa pasrah, berpikir bahwa kasus ini akan selamanya menjadi tanda tanya tanpa jawaban yang. Namun kini, semuanya berubah total. Seorang pengacara kriminal tegas, berani mengenal berhadapan dengan siapapun, akhirnya turun tangan secara serius. Beliau adalah Hotman Paris Hutapa, sosok yang sejak awal menyatakan dengan lantang, jika dokumen itu benar-benar sah, tunjukkan saja buktinya. Tapi jika ada yang disembunyikan, maka hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Kini, setelah melalui proses panjang, pengumpulan data yang mendalam, dan perjuangan hukum yang tak kenal lelah, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Hotman Paris akhirnya terbukti benar. Beliau berhasil menggali informasi hingga ke akar permasalahannya, menemukan fakta-fakta yang selama ini tertutup rapat, dan bahkan berhasil memaksa Joko Widodo sendiri untuk hadir memberikan keterangan secara langsung di ruang sidang pengadilan. Momen ini kemudian menimbulkan reaksi yang sangat mengejutkan dan tak terduga. Kuasa hukum utama yang membela Joko Widodo, Andi Aswan, terlihat sangat gugup. Wajahnya berubah pucat pasi, dan keringat dingin terus membasahi seluruh tubuhnya saat bukti demi bukti dibacakan. Sebaliknya, Roy Suryo beserta tim kuasa hukumnya yang sudah lama memperjuangkan kejelasan kasus ini malah tertawa terbahak-bahak. Telah merasa lega melihat kebenaran yang akhirnya terungkap. Seperti yang menjadi judul pembahasan kita kali ini, akhirnya Hotman Paris benar. Gali informasi ijazah palsu Jokowi dan paksa hadiri sidang Andi Aswan keringat dingin pucat. Roy Suryo malah tertawa terbahak-bahak. Bagaimana sebenarnya perjalanan panjang Hotman Paris mengumpulkan bukti? Apa saja temuan rinci yang akhirnya menjadi kejanggalan itu? Mengapa langkahnya dianggap sangat berani dan mengubah arah Mengapa Andi Aswan sampai mengalami tekanan yang apa benarnya di balik tawa lepas yang
Putra Suryo. Selama 15 menit ke depan, kita akan mengupas tuntas semuanya secara mendalam, kronologis, dan dengan rincian yang selengkap mungkin. Mari kita simak dengan saksama dan pikiran yang terbuka. Bagian 1. Awal mula Hotman Paris mulai melangkah dengan dasar kuat. Orang mengira Hotman Paris mengangkat kasus ini hanya untuk mencari sensasi menambah. Namun jika kita telusuri latar belakangnya, beliau melangkah bukan tanpa alasan yang jelas. Beliau menyatakan secara terbuka dalam berbagai kesempatan, saya sudah bertahun-tahun menangani kasus-kasus yang menyangkut dokumen resmi negara. Saya paham betul bagaimana aturannya, bagaimana bentuknya, dan apa saja syarat yang harus dipenuhi agar sebuah dokumen bisa disebut sah menurut hukum. Ketika saya melihat dokumen yang dipersoalkan ini, ada banyak hal yang terasa tidak pas. Awalnya saya hanya bertanya, tapi semakin saya teliti, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Lalu saya memutuskan, ini harus dibawa ke jalur hukum agar semuanya terang benderang. Langkah awal yang dilakukan beliau sangat sistematis dan terukur. Meneliti dasar hukum dari awal, beliau mengumpulkan seluruh peraturan yang berlaku pada tahun 1980-an, mulai dari Undang-Undang Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan, hingga kebijakan internal Universitas Gadjah Mada yang mengatur tata cara penerbitan, penggantian, dan pengesahan dokumen kelulusan. Beliau ingin memastikan aturan apa yang berlaku saat dokumen itu seharusnya diterbitkan, mengumpulkan bukti perbandingan. Selanjutnya, beliau meminta bantuan timnya untuk mengumpulkan lebih dari 300 lembar dokumen asli milik lulusan UGM dari tahun yang sama, yaitu tahun 1984 hingga ke 1986. Dokumen-dokumen ini berasal dari berbagai fakultas, termasuk Fakultas Kehutanan tempat Joko Widodo tercatat menuntut ilmu. Tujuannya sederhana, membandingkan bentuk, jenis kertas, unsur pengaman, hingga cara penulisannya, memeriksa arsip resmi. Melalui jalur hukum yang sah, Hotman Paris mengajukan permohonan akses ke arsip pusat universitas. Beliau ingin memastikan dua hal penting, apakah benar nama Joko Widodo tercatat lulus, dan apa status dokumen aslinya menurut catatan administrasi kampus. Berkonsultasi dengan para ahli, beliau tidak bekerja sendirian. Beliau menggandeng ahli grafologi, ahli kertas dan percetakan, ahli tanda tangan, serta mantan pejabat administrasi yang saat itu masih bertugas di lingkungan UGM. Semua dilakukan untuk mendapatkan pendapat yang objektif dan berbasis ilmu pengetahuan, bukan sekadar dugaan semata. Di awal perjalanannya, langkah ini memang menuai banyak tantangan. Ada pihak yang menghalangi akses data, ada pula yang menyebarkan isu bahwa beliau sedang mencari muka. Namun Hotman Paris tetap bertahan dengan prinsip, kalau tidak ada yang berani membuka, maka kebenaran akan selamanya tertutup. Saya hanya ingin menjalankan tugas saya sebagai penegak hukum. Bagian 2. Menggali informasi mendalam fakta yang ditemukan. Setelah proses pengumpulan data selama lebih dari setahun, akhirnya ditemukan fakta-fakta yang menjadi dasar kuat perkara ini. Inilah sebabnya kini banyak pihak berkata, akhirnya Hotman Paris terbukti benar. Berikut adalah rincian lengkap temuan yang disampaikan secara resmi, status dokumen asli. Dari arsip pusat Universitas Gadjah Mada tercatat dengan tulisan yang jelas dan rapi, ijazah nomor sekian atas nama Joko Widodo dinyatakan hilang sejak tahun 1986 dan belum pernah diambil secara resmi. Ini artinya, dokumen aslinya memang tidak ada dan tidak berada di tangan yang bersangkutan. Prosedur penggantian dokumen. Menurut peraturan yang berlaku saat itu, jika seseorang kehilangan dokumen kelulusan, ada prosedur baku yang harus ditempuh. 1. Membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat. 2. Mengajukan permohonan tertulis kepada rektor. 3. Melampirkan foto diri terbaru dan tanda tangan. 4. Membayar biaya administrasi penggantian. 5. Dokumen baru yang diterbitkan wajib mencantumkan tulisan tegas di bagian bawah, dokumen pengganti ijazah yang hilang. 6. Nomor seri dokumen pengganti berbeda dengan nomor dokumen asli. Namun, dalam catatan arsip, tidak ada satupun berkas permohonan penggantian yang tercatat atas nama Joko Widodo. Artinya, dokumen yang diperlihatkan ke publik bukan dokumen asli, juga bukan dokumen pengganti resmi yang diterbitkan oleh kampus. Pemeriksaan fisik dokumen. Tim ahli yang ditunjuk menemukan kejanggalan yang sangat mencolok. Jenis kertas, tidak menggunakan kertas khusus berserat dan tahan lama yang diimpor khusus untuk dokumen resmi. Kertasnya biasa dan tidak memiliki tanda air tersembunyi berlogo UGM yang terlihat jika diterangi cahaya.
cahaya. Cetakan, pola garis, dan ketebalan tulisan tidak sesuai dengan teknik cetak pelat logam yang digunakan pada tahun ke-1985. Justru lebih mirip hasil cetakan mesin komputer modern. Foto diri menggunakan kacamata hitam, padahal aturan saat itu melarang pemakaiannya agar wajah terlihat jelas dan tidak menimbulkan kesalahan identifikasi. Tanda tangan terlihat seperti hasil fotokopi atau dicetak bersamaan dengan teks, bukan ditandatangani secara langsung menggunakan tinta khusus yang meninggalkan bekas tekanan pada kertas. Semua temuan ini adalah hal yang sudah dikemukakan Hotman Paris sejak awal dan kini terkonfirmasi sepenuhnya. Tidak heran beliau kini mendapatkan pengakuan bahwa apa yang disampaikannya adalah benar adanya. Bagian 3, langkah berani memaksa Jokowi hadiri sidang. Dengan bekal bukti yang lengkap, Hotman Paris melangkah ke tahap selanjutnya, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sekaligus meminta agar Joko Widodo dipanggil untuk memberikan keterangan secara langsung. Permintaan ini langsung menjadi sorotan nasional. Selama ini, dalam berbagai kasus, pejabat tinggi atau mantan pejabat hampir selalu hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja. Namun Hotman Paris bersikeras dengan alasan yang kuat secara hukum. Ini menyangkut dokumen yang atas namanya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjelaskan lebih baik daripada dirinya sendiri. Jika dia merasa tidak bersalah dan dokumen itu sah, maka dia tidak perlu takut datang ke pengadilan. Justru dengan hadir, dia bisa meluruskan segala keraguan publik. Kalau hanya diwakili terus, kesan yang muncul adalah ada yang disembunyikan. Pihak pembelah awalnya menolak keras. Mereka mengajukan berbagai alasan, mulai dari alasan kesehatan, kesibukan kegiatan, hingga alasan keamanan. Bahkan mereka berusaha menyatakan bahwa status kelulusan saja sudah cukup menjadi bukti. Namun Hotman Paris tidak mundur. Beliau menjawab dengan tegas, kami tidak mempersoalkan apakah dia pintar atau bodoh, apakah dia lulus atau tidak, itu sudah tercatat. Yang kami persoalkan adalah keabsahan dokumen fisik yang digunakannya sebagai syarat jabatan. Dokumen itu harus sesuai hukum, bukan hanya isinya saja. Setelah melalui proses pembuktian yang panjang, hakim akhirnya memutuskan, mengingat pentingnya kejelasan perkara ini bagi kepentingan umum dan hukum negara, maka diputuskan bahwa Joko Widodo wajib hadir secara langsung dalam persidangan untuk memberikan keterangan. Keputusan ini menjadi kemenangan besar bagi penegakan hukum. Untuk pertama kalinya, kasus yang selama ini dianggap tak tersentuh akhirnya memaksa pihak yang bersangkutan berdiri sendiri di depan meja hijau. Bagian 4, momen tegang Andi Aswan keringat dingin dan pucat. Saat hari sidang yang ditentukan tiba, suasana ruang pengadilan sangat hening dan penuh ketegangan. Hadir di sana para saksi, tim ahli, wartawan, pengamat hukum, dan tentu saja kedua belah pihak. Di sisi pembelah, duduklah Andi Aswan, kuasa hukum yang dipercaya menangani kasus ini. Awalnya ia terlihat tenang dan percaya diri, seolah sudah memiliki strategi ampuh. Namun suasana berubah drastis begitu pembacaan bukti dimulai. Mereka yang hadir di ruang sidang menceritakan apa yang terjadi secara rinci. Saat surat keterangan arsip UGM dibacakan, wajah Andi Aswan langsung berubah. Warna kulitnya yang semula sehat perlahan menjadi pucat pasi, seolah darahnya mengalir ke bawah. Saat laporan hasil uji laboratorium mengenai kertas dan cetakan dibacakan, tangannya yang memegang berkas terlihat mulai gemetar hebat. Kertas-kertas itu bahkan sempat terlepas dan berjatuhan di meja. Tidak lama kemudian, keringat dingin mulai keluar dari dahi, pelipis, hingga punggungnya. Ia terus menyeka wajah dengan sapu tangan, namun tak kunjung kering. Suhu ruangan yang sudah diatur sejuk pun terasa tidak berpengaruh. Saat diberi kesempatan untuk menyanggah bukti, jawabannya tidak tegas. Ia hanya berulang kali menyatakan yang penting tercatat lulus, namun tidak mampu menjawab pertanyaan hakim. Kalau tercatat lulus, mengapa tidak mengurus dokumen pengganti yang resmi sesuai prosedur? Pengamat hukum yang mengamati peristiwa ini menjelaskan penyebabnya. Beban pembuktian berbalik. Selama ini mereka merasa posisi aman, namun begitu bukti resmi disampaikan, beban membuktikan keabsahan dokumen itu kini ada di pundak mereka. Tanpa arsip dan catatan yang mendukung, posisi mereka menjadi sangat lemah. Argumen yang tidak berlaku, di hadapan hukum, prinsipnya jelas, dokumen sah harus memenuhi syarat material dan syarat formil. Meskipun isinya benar, jika cara pembuatannya tidak sesuai prosedur, maka kekuatan hukumnya gugur. Tekanan psikologis, menghadapi bukti yang nyata dan didukung ahli, wajar jika timbul rasa gugup dan takut. Semua rencana pembelaan yang disiapkan seolah runtuh begitu saja. Bagian 5, reaksi tak terduga Roy Suryo tertawa terbahak-bahak. Di tengah suasana yang begitu hening dan menegangkan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dan lepas dari sisi ruangan lain. Sumbernya adalah Roy Suryo beserta tim kuasa hukumnya yang hadir sebagai pihak pendukung penegakan kebenaran. Banyak orang terkejut dan bertanya, mengapa bisa tertawa saat suasana
sedang sangat serius dan menyangkut hal yang berat, namun setelah dipahami maknanya, tawa itu justru memiliki arti yang sangat mendalam. Dalam keterangannya usai sidang, Roy Suryo menjelaskan alasannya. Kami tertawa bukan karena senang melihat orang lain menderita atau kesulitan. Jauh dari itu, kami tertawa karena akhirnya apa yang kami sampaikan selama bertahun-tahun terbukti benar. Selama ini kami dicemooh, disebut politis, dianggap menyebarkan berita bohong. Bahkan kami pernah diancam hukum karena menyampaikan keraguan ini. Kini, di hadapan hakim, bukti demi bukti dibacakan dan ternyata sama persis dengan apa yang kami ungkapkan sejak lama. Itulah yang membuat kami lega, hingga tawa lepas itu keluar dengan sendirinya. Selain itu, tawa itu juga muncul melihat posisi pembelah yang terjebak logikanya sendiri. Setiap kali mereka berusaha membelah, justru semakin menguatkan posisi kebenaran. Misalnya saat menyatakan tidak perlu dokumen pengganti, padahal peraturan menyatakan wajib ada. Ketidakcocokan logika inilah yang membuat Roy Suryo tertawa melihat kenyataan yang akhirnya terungkap. Bagian 6, dampak dan makna besar peristiwa ini. Perjuangan yang dilakukan Hotman Paris hingga sampai ke tahap ini membawa dampak yang sangat luas dan makna yang penting bagi bangsa Indonesia. Menegakkan prinsip persamaan di depan hukum. Peristiwa ini membuktikan bahwa hukum berlaku untuk semua orang tanpa memandang jabatan masa lalu, kekuasaan, atau pengaruh. Tidak ada orang yang kebal hukum. Siapapun harus mempertanggungjawabkan keabsahan dokumen yang dimilikinya. Menjaga martabat dunia pendidikan. Jika kasus ini dibiarkan begitu saja, maka nilai dan kepercayaan terhadap dokumen pendidikan akan rusak. Orang bisa saja membuat dokumen sembarangan selama isinya benar. Namun dengan kasus ini, ditegaskan kembali bahwa integritas prosedur adalah hal yang tidak boleh dilanggar. Memberikan kepastian bagi masyarakat. Selama bertahun-tahun masyarakat bingung, ragu, dan terpecah belah. Kini, dengan proses hukum yang terbuka, semua pihak bisa melihat bukti nyata dan mendapatkan jawaban yang jelas. Bukan hanya omongan semata, membuka jalan untuk kasus lain. Langkah ini menjadi presiden baik. Di masa mendatang, jika ada dokumen resmi yang diragukan keabsahannya, maka jalur hukum sudah terbuka lebar untuk menelitinya hingga tuntas. Bagian 7, penutup. Para pendengar sekalian, begitulah gambaran lengkap dan mendalam mengenai perjalanan panjang Hotman Paris yang akhirnya terbukti benar dalam mengupas kasus ijazah ini. Mulai dari mengumpulkan bukti, menggali informasi hingga ke akarnya, memaksa pihak terkait hadir di ruang sidang, hingga menimbulkan reaksi yang beragam mulai dari Andi Aswan yang tertekan hingga Roy Suryo yang tertawa lega. Kita telah melihat bahwa kebenaran memang membutuhkan waktu dan perjuangan. Namun jika dijalani dengan cara yang benar dan mengandalkan hukum, maka lambat laun ia pasti akan terungkap. Tidak ada kekuasaan yang bisa selamanya menutupi fakta yang nyata. Proses hukum ini masih terus berlanjut. Kedepannya, kita akan menyaksikan Joko Widodo memberikan keterangan langsung, hingga akhirnya hakim menjatuhkan putusan yang akan menjadi kepastian hukum bagi semua pihak. Kita akan terus mengikuti setiap perkembangan secara langsung dan menyampaikannya kepada Anda dengan jujur, seimbang, dan terpercaya. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap ikuti informasi dan analisis terbaru hanya di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman semua, kita sudah menonton sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan dari video tersebut banyak komentar netizen yang meluapkan isi hatinya. Sebelum saya bacakan satu persatu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan kita bisa berbagi informasi-informasi selanjutnya. Komentar pertama dari Rara Suntanto mengatakan, Andi Aswan wajib bela mati-matian meskipun ujung-ujungnya sebuah kebejutan yang diperolehnya. Selanjutnya dari Susu Silo mengatakan, persiapan Jokowi masuk Nusa Kambangan, jangan main-main dengan rakyat yang masih cinta NKRI. Antar selanjutnya dari Taufik Hidayat mengatakan, ijazah Jokowi sampai kapanpun harus dibongkar. Sidang mangkir terus, kalau ijazahnya asli pasti datang bawa ijazah, karena palsu ya mangkir. Komentar selanjutnya dari Nandang Nuryana mengatakan, ini kasus sinetron udah 2 tahun, hanya ijazah nggak rampung. Komentar selanjutnya dari Otak Atik TV mengatakan, ayo nepalkan saja.
Antar selanjutnya dari Wagirin mengatakan, ngeri bilang orang Jawa Andi Aswan, ngomongnya patung pecotot. Antar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan, rakyat bergeraklah, sudah jelas tak dekolah. Komentar selanjutnya dari Asaduddin mengatakan, si Andi Aswan buta akal pikiran, pembela yang salah rakyat sudah cerdas. Komentar selanjutnya dari Parti Sarju mengatakan, selembar ijazah Jokowi bertele-tele sudah terlalu lama, segeralah berakhir. Adil Jokowi sampai di Nusa Kambangan, amin. Antar selanjutnya dari Muhammad Drafwan mengatakan, hajar hantam seret. Komentar selanjutnya dari Leangga mengatakan, selama penegak hukum tidak independen, susah untuk dibuktikan ijazah palsu Jokowi. Komentar selanjutnya dari Denos mengatakan, main petak umpet ijazah ini. Komentar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan, orang berpendidikan masih punya malu. Jokowi ini manusia apa hewan ya? Komentar selanjutnya dari Sekjen mengatakan, ayo Pak Jaksa Agung, jemput paksa Jokowi. Komentar selanjutnya dari Marsuid Medzet mengatakan, bikin pusing, banyak orang setiap sidang tidak datang, termol negeri ini. Selanjutnya dari Romlah Simbolon mengatakan, tanggung jawab Andi Azwan karena sudah diberi tugas, tugas berat, semoga berkat ya. Komentar selanjutnya dari Homilia Siti mengatakan, Azwan orang Indonesia kau kira bodoh? Semua orang takkan percaya walaupun urat lehernya bergelembung, kau tidak punya malu. Komentar selanjutnya dari Marnisa mengatakan, bagus Pak Hotman membongkar kebenaran dan keabsahan ijazah Jokowi yang selama ini termolnya Jokowi akan mempenjarakan pejuang kejujuran dan kebenaran yang menemukan kepalsuan ijazah Jokowi. Allah paling berkuasa akan memberikan jalan kebenaran yang ditutupi selama ini melalui Pak Hotman Paris. Bersama pejuang kebenaran, mereka sudah menipu NKRI dan rakyat. Kebenaran mereka sudah menipu NKRI dan rakyat Indonesia. Para pejabat bangsa harus dihukum seberat-beratnya dan mengembalikan kekayaan NKRI yang mereka manipulasi dan miliki selama ini, kembalikan kepada NKRI, harus dimiskinkan. Selanjutnya dari Yusiana mengatakan, para pengusungnya menipu rakyat kita, jika benar usut tuntas. Selanjutnya dari Leangga mengatakan, yang jadi masalah penegak hukum bela Jokowi, makanya jadi ribet, selembar ijazah palsu sudah banget dibuktikan, aneh negara ini mau jadi negara seperti apa. Selanjutnya dari Hadi Wibowo mengatakan, nama kasus hukum di Indonesia itu kalau yang terlibat orang-orang pejabat teras kekuasaan, walaupun terbukti 100% pejabat tersebut pasti aman, di gugatan pun pasti menang. Karena pejabat penegak hukum balas budi, saling melindungi, begitu bro. Selanjutnya dari Hardi mengatakan, kalau punya ijazah asli Pak Jokowi datang ke pengadilan. Komentar selanjutnya dari Tino Supe mengatakan, Jawa Timur bilang Ludruk Wiwi tak hadir, langsung serbu borgol. Komentar selanjutnya dari Samsuri Adi Sirot mengatakan, makan tuh pencarian mulai yang nanya biar kenyang. Selanjutnya dari Cornelis Maleng mengatakan, bohong saja itu si AA, Jokowi tidak akan datang. Musli Knev mengatakan, Jokowi sampai kiamat pun tidak akan pernah hadir karena takut.
Selanjutnya dari Edi Sujarwo mengatakan Orwam mau ngomong Jokowi insya Allah tidak berani datang karena ada 2 kali sidang nggak bercengkrama bermasalah atau catat jadi yeyap bermasalah. Selanjutnya dari Syamdin mengatakan terus manusia penjilat dan bazarnya Joey. Komentar selanjutnya dari Dava Tris mengatakan Jokodok asli tak berkumis tapi ijazah berkumis, aneh. Komentar selanjutnya dari Arif Hibra mengatakan sampai kapanpun Jokowi gak akan hadir dalam sidang karena Jokowi benar-benar tidak bisa menunjukkan ijazahnya karena tidak punya ijazah aslinya, yang punya hanya ijazah palsu. Selanjutnya dari Mbunalingcu mengatakan kalau penegak hukum di negeri ini berlaku jujur semoga selamat, dan kalau pembela kebohongan dan berbohong semoga dapat azab dan karma yang teramat pedih. Rakyat sudah muak dengan kasus ini terlalu lama. Selanjutnya dari Yete Short mengatakan itu kumisnya Pak Raden dipasang di ijazah S1. Johan Damir mengatakan termol tak tahu malu. Sujati mengatakan Jokowi mengandalkan uangnya, jadi Jokowi itu pasti bohong, dan mau datang ke pengadilan itu pasti bohong, gak mungkin datang. Komentar selanjutnya dari Mbunalingcu mengatakan rakyat sudah tidak percaya kalau Jokowi punya ijazah sendiri. Kalau disahkan oleh penegak hukum itu penegak hukum yang buta atau pembohong. Berarti negeri ini sudah ambruk. Dilihat fotonya aja sudah tidak cocok, berbeda jauh. Komentar selanjutnya dari Zaitun mengatakan yang pikir tidak selesai, yang bikin tidak selesai. Hai Terjo adalah manusia palsu yang agar jangan sampai ke pengadilan untuk disidang. Dia manusia penipu, takut ijazah ketahuan, dan dia sendiri akan ramai di grupo dihujat masa. Mana lagu harga dirinya yang memang tidak ada karena tidak punya rasa malu mempermainkan lembaga hukum. Selanjutnya dari Yete Short lagi mengatakan Pak Jokowi Dodo tidak akan berani datang dalam persidangan, paling-paling cuma ikut cukup berita acara sumpah. Jika Pak Jokowi berani hadir dalam persidangan, saya akan lari sejauh 100.000 cm. Baik teman-teman, sampai di sini saja komentar yang kita bacakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.